Ibadah kedua. Ibadah kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah kedua perlu kita ketahui bahwa bulan Syawal adalah bulan pertama dari bulan-bulan haji yang Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah dengan beberapa khilaf para ulama. Ada yang mengatakan full, ada yang mengatakan sampai 10 hari saja, ada yang mengatakan malamnya saja sampai subuh tanggal 10, dan kita tidak bahas masalah itu. Saya nggak mau membani antum lagi dengan masalah ini. Masalah tadi aja masih pening, tapi poinnya adalah Syawal adalah bulan haji. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, sebagaimana ini juga madzhab Syafi'iyah. Betul jamaah, Arafahnya baru tanggal 9 Dzulhijjah. Masuk ke Minanya baru tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi bagi orang yang haji tamattu atau haji qiran, dia bisa start dari sekarang dan tetap memakai kain ihram untuk haji qiran dan tahallul, lalu nanti masuk lagi ke haji untuk haji tamattu. Bulan ini adalah bulan haji, rukun Islam yang kelima, dan terlupakan oleh banyak orang ketika masuk bulan Syawal. Banyak orang nggak sadar ini sudah bulan haji. Padahal para ulama meminta kita untuk memfokuskan hal ini. Untuk memfokuskan hal ini. Karena ini rukun Islam yang kelima, hadirin. Maka jamaah sekalian, di bulan haji ini, bagi yang sudah berangkat haji dan tahun ini tidak berangkat lagi, maka hendaknya dia meresapi kembali makna dan hikmah dari manasik haji yang waktu itu dia kerjakan. Ingat lagi makna talbiyah. Ketika kita bertalbiyah pada saat tanggal 8, lalu tanggal 9, pada saat kita bertakbir tanggal 10, 11, 12, 13, pada saat kita mabit di Musdalifah, oh itu makna-maknanya hadirkan lagi. Saat kita berdoa di Arafah, apa maknanya lempar jumrah, sugra, wusta, dan aqabah. Hadirkan kenangan-kenangan indah tersebut dan terapkan di tanah air. Dan bagi yang dulu haji lalu dia tersungkur, sekarang ingat lagi janji kita di depan Ka'bah, doa-doa kita di Safa dan Marwah. Ingat parameter haji mabrur bukan di sana, tapi setelah pulang ke tanah air. Coba evaluasi kembali haji kita. Evaluasi haji kita. Lalu hadirin sekalian, barang siapa yang belum haji tapi sudah daftar, sabarlah dalam menunggu, dan kalau bisa dipercepat, percepat hadirin. Kata Nabi SAW, ta'ajjalu ilal hajj, segerakan itu haji. Karena Anda nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Jadi yang bisa pindah dari reguler ke plus misalnya, paling nggak motong 10 tahun, pindah hadirin. Pindah. Reguler berapa sekarang? 30 sampai
40 juta ya. Plus berapa? Plus tuh di atas belasan ribu US. Kalau punya rezeki pindah. Tapi mahal Ustadz, aku nih yang 30 juta aja. Hadirin, jangan bilang mahal, bilang murah. Bilang murah. Murah itu hadirin. Mahal Ustadz, murah. Bilang murah. Ya, benar. Murah. Yang bisa daftar untuk tahun ini, daftar tahun ini atau tahun depan. Murah. Tapi saya nggak punya uang. Murah hadirin. Hadirin. Bilang murah dulu. Urusan mampu nggak mampu urusan belakangan. Tapi bilang murah dulu. Kita nih kalau untuk masalah ibadah mahal, mahal, mahal. Tapi giliran duniawi murah, 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 murah. Keliru. Anggap aja nih hadirin, haji itu 1 miliar. Hadirin 1 miliar tuh nggak ada apa-apanya untuk mendapatkan pahala ampunan di tanah suci itu murah banget, murah. Itu murah hadirin. Apalagi nggak sampai segitu. Ya sederhana aja deh. Misalnya ada orang jual tanah atau jual rumah 3.000 meter di Menteng. Harganya 700 juta. Harganya 700 juta. Sedangkan kita duitnya cuma 690 juta. Kebeli nggak tuh rumah? Hadir, kebeli nggak? Kok kebeli gimana? Ya Allah. Ini pasti pengaruh tadi nih, puasa 6 hari Masya Allah. Jadi udah rada-rada nih. Harganya 700 juta, fulus kita cuma 690 juta. Kebeli apa enggak? Enggak kebeli, kita nggak punya uang. Tapi rumah 3.000 meter di Menteng 700 juta, mahal atau murah? Murah, semua bilang murah. Lo enak punya duit, gue juga gak punya duit, tapi murah tuh, bilang gitu. Murah, itu murah. Semua orang ngerti deh. Orang ngerti tanah bilang semua itu bilang itu murah tuh, 700 juta murah Menteng. Jadi bilang murah dulu, urusan mampu nggak mampu itu urusan belakangan. Tapi murah, jangan dikit-dikit kalau ibadah mahal, mahal, mahal. Loh hadirin ya Allah, itu nggak ada doa di Arafah tuh nggak ada tandingannya. Antum bayar dengan dunia nggak ada artinya hadirin. Bisa mabit di Musdalifah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada apa-apanya harta yang kita kurangkan. Mau keluarin 300 juta, 500 juta, nggak ada artinya hadirin. Itu nikmatnya luar biasa. Antum umrah nikmat nggak hadirin? Yang banyak di antara kita udah pernah umrah, belum pernah haji. Umrah nikmat nggak? Nikmat kan? Itu haji ribuan kali lebih nikmat daripada umrah. Oh beda. Nikmat, demi Allah nikmat. Jadi yang bisa pindah, pindah. Dan yang belum haji, belum daftar, daftar hadirin. Daftar. Mumpung nih bulan haji, daftar. Udah daftar deh. Toh juga antum daftar berangkatnya bukan besok. Berangkatnya kapan Jakarta? 15 tahun lagi, Masya Allah. 15 tahun. Subhanallah. Daftarnya dulu gitu loh. Bahkan ada di sebuah daerah beberapa tahun lalu 30 tahun nunggunya jamaah. Jadi kalau antum punya anak baru lahir nih antum daftarin, dia berangkat usia 30 tahun. Ya Allah, subhanallah. Itu tuh subhanallah. Jadi jangan ditunda. Walaupun secara praktek nggak boleh begitu ya, tapi kan secara akal-akalan begitu. Daftar deh. Daftar berapa sih sekarang? Masih 25 juta kan? 25 juta. Nggak punya uang cash, motor dijual hadirin, motor. Mobil tuh jual hadirin. Udah. Beli mobil lebih murah lagi,
25 juta bayar buat DP. Itulah. Jamaah, nggak ada satu ayat yang mewajibkan kita beli motor tuh, nggak ada. Nggak ada. Ada. Kalau ada saya rujuk malam ini. Nggak ada. Nggak ada ayat wajib beli motor. Ya ayyuhalladzina amanu ishtaru darrajan nariyah. Nggak ada. Itu surat apa itu hadirin? Tapi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji kalau mampu. Ingat loh, hari kiamat kita akan dihisap sama Allah. Bener nggak mampu? Atau karena harta kita alokasikan ke tempat lain yang nggak penting-penting amat, yang ternyata mubadir, yang ternyata sekunder. Haji hadirin. Hidup ini cuma sekali, rugi antum nggak pernah doa di Arafah. Rugi, demi Allah rugi. Dan Allah ganti jamaah. Allah ganti, itu yang kita seru terus. Allah ganti. Allah ganti. Tabi'u bainal haji wal umrah, selang-seling antara haji dan umrah. Karena dua ibadah ini menghilangkan al-faqra wa dzunub, kemiskinan dan dosa. Hadis Tirmidzi. Saya ingin tanya sama antum, ada orang jual Kijang LGX 1994. Itu masih ingat nggak tuh? Belum lahir jangan-jangan 94. Masih ya? LGX ada ya, LGX ya? Bener nggak sih LGX? Bener ya, Masya Allah. LGX harganya 300 juta. Antum mau beli nggak? Enggak. Kenapa? Ini pintar tuh, mahal. Itu, apalagi itu mahal. Tapi terus ada teman antum bilang gini, bro, lo beli deh, tuh 300 juta. Oh masa 300 juta mahal nih? Udah lo beli. Mahal nih 300 juta. Kalau lo beli, nanti gua beli dari lo 400 juta. Gue beli dari lo 400 juta. Udah lo beli aja. Kira-kira kita beli nggak tuh Kijang? Kenapa? Kan mahal tadi. Kan diganti Pak Ustadz. Diganti itu. Diganti kan. Diganti 400 juta. Ya Allah. Kan gitu. Ya anggapnya mahal deh haji. Kan diganti sama Allah. Masa masih mikir lagi ya Allah. Berangkat hadirin. Dan kebanyakan mikir. Itu yang bisa jadi nyelamatin kita di akhirat. Adapun uang cash kita belum tentu menyelamatkan kita di akhirat. Gitulah hadirin sekalian. Diganti. Insya Allah diganti. Itu janji Nabi kok. Itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Makanya kita tuh nggak habis pikir ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang nggak berangkat haji dengan alasan bisnis, nggak bisa ninggalin project, harus ngerintis usaha. Tanya sama dia, itu project, usaha, bisnis, Anda nyari apa sih? Kan nyari fulus kan. Ya ini tuh kunci rizki. Kunci rizki itu haji hadirin. Berangkat deh. Ini Syawal, bulan haji, momentum, daftar tuh di Syawal. Yang belum mampu daftar, nabung dari sekarang. Nabung. Oke, kita nggak punya uang juga. Mau daftar 25 juta nggak punya uang. Udah nabung. Antum buat celengan gitu loh. Terus masukin. Cuma antum pikirin ya. Apa namanya, dulu yang kita yang ngerokok gitu ya. Kalau kita hitung-hitung tuh, berapa biaya yang kita keluarkan untuk rokok selama bertahun-tahun, itu mungkin bisa naik haji 4 kali jamaah sekalian. Iya benar. Bisa jadi itu 4 kali naik haji. Emang nggak ditanya tuh sama Allah? Ditanya kan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba nggak akan beranjak pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang 4 kan. Wa'an, diantaranya wa'an malihi.
min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia habisin. Kalau kan nanya, kok bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C, beli D, kok haji nggak bisa? Itu bisa beli tanah, kenapa haji nggak bisa? Bisa beli mobil, kenapa haji nggak bisa? Bisa beli motor, kenapa haji nggak bisa? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, kenapa haji nggak bisa? Ditanya sama Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ditanya. Jangan remehkan, ditanya. Kenapa nggak bisa? Kalau cuma ngomong sekali deh, sekali. Masa nggak diterutin jamaah? Sekali aja. Ya Allah. Ginjal kita rusak. Ada orang kasih ginjal ke kita. Setelah setahun, dia undang kita walimahan keluarganya di Dubai. Tapi nggak kasih kita akomodasi, suruh beli tiket sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Kira-kira kita datang nggak tuh? Hah? Enggak, ya Allah nggak punya perasaan. Ginjal tuh berapaan? Berapa harga ginjal di black market berapa? Loh beneran, kan nggak mungkin kan nggak mungkin di Indomaret sama Alfamart kan nggak mungkin. Ini kan berapa harganya hadirin? Ginjal tuh beberapa tahun yang lalu 1 M ke atas, 1 M ke atas. Di black market tuh 1 M ke atas. Dia ngasih gratis. Harga PP Jakarta Dubai berapa sih? Nggak ada apa-apanya. Kita akan beli tuh tiket, kita akan sewa hotel karena jaga perasaannya orang. Dia udah ngasih kita ginjal. Hadirin, Allah kasih kita apa hadirin? Allah kasih kita ginjal. Allah kasih kita jantung, Allah kasih kita usus 12 jari. Dan yang Allah kasih baru, tuh orang kasih second hadirin. Second. Allah kasih antum second, kan enggak. Baru semua tuh organ. Nggak datang ya Allah. Alasannya inilah, itulah. Ada yang bisa berangkat tahun ini tapi dia tunda karena nggak mau keluar duit. Akhirnya berangkatnya 15 tahun lagi. Lalu di tahun ke-14 meninggal dunia. Kan bisa jadi gitu. Anda bisa berangkat sekarang kok. Itu yang perlu kita camkan. Ini bulan haji, nabung. Bisa insya Allah. Bisa dengan izin Allah. Masa Allah nggak bantu hadirin. Intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan mudahkan. Ini jadi masalah kita nggak jujur nih. Bukan nggak punya fulus. Bukan nggak punya uang. Kita nggak jujur. Emang kita nggak niat ke sana. Emang kita nggak memprioritaskan ke sana. Emang kita nggak menomorsatukan ke sana. Baik nggak daftar, atau daftarnya cari yang paling murah, padahal kemana-mana bisnis kelas, bisnis kelas, bisnis kelas, bisnis kelas. Ya kenapa Anda nggak ke sana aja? Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini bulan haji hadirin. Tanamkan suasana haji. Dan ini yang sering miss di kita. Kenapa? Karena hajinya di Arafah, di Mekah, di Musdalifah, di Mina. Sehingga atmosfernya kurang terasa di Jakarta. Tapi kita harus bangkitkan gitu loh. Makanya di bulan-bulan ini coba antum lihat YouTube tuh, lihat gimana Arafah, gimana Musdalifah, biar kebakar lagi nih semangat hadirin. Lihat talbiyah gitu loh hadirin. Ini penting. Itu yang kedua. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ibadah yang dijelaskan para ulama pada bulan Syawal adalah ibadah favorit antum-antum semua, yaitu menikah.